Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri. Izinkan saya untuk menjelaskan seputar CSS materi semester 2. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, apa sih CSS itu? Cascading Style Sheets atau yang disebut CSS digunakan untuk menentukan gaya dari tampilan website yang akan kita buat seperti tata letak, halaman, warna font dengan tujuan agar website terlihat lebih menarik. CSS pertama kali diusulkan oleh Hakon Wymli pada 10 Oktober 1994. Kelebihan CSS yang pertama dari segi bahasa yang sangat fleksibel digunakan dan nyaman dipandang. Yang kedua, ukuran file CSS cenderung kecil sehingga bandwidth yang dibutuhkan juga kecil. Kekurangannya yaitu tampilan pada browser yang berbeda-beda dan kadang ada beberapa browser lawas yang tidak support pada CSS. Berikut cara kerja CSS terbagi menjadi 6. Yang pertama, load HTML. Tahap ini, browser membuat HTML. Kedua, parse HTML. Tahap ini terjadi penguraian HTML menjadi dokumen objek model. Ketiga, load CSS. Browser membuat tautan seperti gambar atau video, lalu CSS dimuatkan dan ditautkan. Keempat, parse CSS. Tahap ini terjadi penguraian CSS. Yang kelima, render tree. Penyeleksian tiap CSS yang akan digunakan ke dokumen objek model. Dan yang terakhir, display. Setelah semua proses berjalan, proses yang terakhir ialah CSS dan DOM. Akan membentuk tampilan visual sebuah halaman situs yang tertampil di layar monitor. Contoh CSS ada selektor, yaitu serangkaian aturan dari CSS yang memiliki fungsi memilih satu elemen yang ingin diberi gaya. Jenis-jenis selektor terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada selektor ID. Untuk memilih satu elemen saja, ditulis dengan karakter hash atau pagar. Kemudian diikuti dengan ID elemen. 2. Selektor class. Digunakan untuk banyak elemen atau lebih dari satu elemen dan menggunakan karakter titik. Contoh yang kedua ada pseudoclass, dibagi menjadi 4. Yang pertama link, fungsinya sebagai default pada sebuah link. Yang kedua ada hover, yaitu style ketika kursor mouse berada di atas link. Keempat, aktif. Style ketika sebuah link diklik. Yang keempat, visited, yaitu style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya, menggunakan browser yang sama. Yang terakhir ada display. Display terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inline. Elemen inline yaitu diantaranya be strong, I, am, span, sub, button, input, table, dan text area. Kedua, inline block, yaitu tidak ada elemen secara default memiliki properti display. Ketiga, ada block, elemen HTML yang secara default menambah baris baru ketika dibuat. Dan yang terakhir ada none, digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen. Terima kasih, mungkin segitu yang dapat saya resum tentang CSS semester 2. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.